Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Snow Channel dalam series Skripsi dan Tesis. Kali ini dalam video kedua kita akan membahas tentang piramida signifikansi. Dalam video pertama telah kita bahas tentang scaffold skripsi atau tesis, di mana slide pertama berisi tentang penjelasan mengapa topik penelitian ini penting. Telah dijelaskan pula bahwa piramida terbalik berarti dari umum ke khusus. Dengan menggunakan cara pikir piramida terbalik, maka kita menentukan nilai penting sebuah penelitian dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Ada berbagai tafsir tentang dari umum ke khusus. Salah satu yang kita pakai di sini adalah menggunakan tafsir 3K, yaitu konsep, konteks, dan kasus. Konsep adalah sesuatu yang cukup umum, sedangkan konteks agak khusus, itu melingkupi kasus yang ada, dengan kasus adalah khusus, sangat spesifik mengenai satu hal tertentu dalam waktu tertentu. Namun demikian, dalam kenyataannya tidaklah mudah bagi mahasiswa untuk memulai penelitian atau memulai menulis proposal maupun laporan penelitian dari hal-hal yang umum, konsep atau teori. Disinilah permasalahan yang sering dijumpai di tulisan-tulisan mahasiswa. Ketika mereka harus menuangkan hal-hal yang bersifat umum untuk menuju hal-hal yang khusus, mereka mengalami kendala yang cukup berarti. Apabila itu terjadi, maka kita akan menggunakan cara lain menentukan nilai penting sebuah penelitian, yaitu piramida yang tidak terbalik. Kita berangkat dari kasus khusus yang kita amati, lalu kemudian kita melihat hal-hal yang lebih umum, dan kemudian kita mencoba merumuskan atau mencari konsep atau teori yang bisa menjelaskan kasus yang terobservasi tersebut. Berikut kita akan sampaikan beberapa contoh mengenai hal itu. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang tertarik untuk meneliti film hantu yang seru, yang menakutkan misalnya. Ini sering terjadi, seorang mahasiswa tertarik untuk meneliti sebuah film. Artinya, kasus yang dia angkat. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan piramida terbalik? Maka dia harus menerangkan konsep terlebih dahulu untuk sampai ke kasus tersebut. Kadang itu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, kali ini kita akan berangkat dari kasus tersebut. Maka film hantu itu perlu dipahami secara memadai. Lalu dilihat bagaimana konteksnya, kapan film itu dibuat, setting film maupun setting produksinya, lalu di mana, di Asia, di Eropa, di Afrika, dan tempat yang lain. Lalu setelah itu dicari kemungkinan konsep-konsep umum yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Contoh lain adalah ketika seseorang misalnya tertarik meneliti sebuah fenomena grup musik. Dalam hal ini NDX AKA, sebuah grup musik hip-hop dangdut dari Bantul, Yogyakarta. Misalnya mahasiswa tersebut tertarik dengan grup ini. Apabila langsung diminta untuk menulis konsep tentang grup ini, itu bisa menjadi suatu hal yang sulit. Akan tetapi, apabila mahasiswa tersebut berangkat dari memahami apa itu NDX AKA dengan membaca berita-berita, artikel-artikel, atau secara khusus melakukan penelitian pendahuluan, maka mahasiswa ini bisa membaca konteks, menempatkan NDX AKA sebagai bagian dari
dunia musik di Jogja. Nah, setelah memahami konteks Jogja yang agak khusus ini, tetapi sudah cukup umum, maka mahasiswa bisa melihat bagaimana konteks yang lebih luas untuk menarik konsep atau teori. Misalnya, bagaimana globalisasi mempengaruhi musik hip-hop dangdut dalam NDX AKA. Contoh lain misalnya, seorang mahasiswa tertarik meneliti puisi berjudul Aku karya Khairil Anwar. Lalu bagaimana membuat konsepnya? Nah, untuk sampai kepada konsep bisa melalui dua cara dalam hal ini, misalnya konteks tahun 1945. Mahasiswa perlu memahami apa yang terjadi dalam tahun-tahun itu dan bagaimana Khairil Anwar sebagai penyair berada dalam kondisi tersebut. Siapa temannya, apa yang dia baca, dan lain-lain. Kemudian konteks tersebut dihubungkan dengan isi dalam puisi tersebut. Bagaimana isi puisi Aku menampilkan atau memunculkan konteks. Bisa jadi dia sangat lain, misalnya dalam hal ini individualisme, ketika Indonesia memiliki masa yang sulit dalam perjuangan kemerdekaan. Maka konsep individualisme melawan konsep perjuangan kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Contoh berikutnya adalah ketika seorang mahasiswa tertarik dengan novel Ronggeng Dukuh Baruk. Ronggeng Dukuh Baruk, apabila tidak dipahami konteksnya, akan sulit untuk ditarik ke hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempelajari setting, waktu penulisan maupun waktu dan tempat yang ada dalam cerita tersebut. Settingnya adalah tahun 1965 dengan tempat di daerah Banyumas. Oleh karena itu, pemahaman tentang konteks itu perlu dilakukan secara memadai, baru kemudian bisa ditarik ke hal-hal yang bersifat umum, misalnya antara gender dan politik, seni dan politik, dan lain-lain. Contoh terakhir yang kita sampaikan di sini adalah ketika seorang mahasiswa misalnya tertarik dengan fenomena perempuan melamar di Lamongan. Biasanya kita mengetahui bahwa yang melamar adalah pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengajukan pelamaran kepada pihak perempuan. Tetapi di tempat tertentu di daerah Lamongan, pihak perempuanlah yang melamar. Ini adalah peristiwa khusus, kasus khusus. Oleh karena itu, untuk bisa sampai ke konsep umum atau teori, perlu dipahami hal-hal yang agak umum atau diangkat dari yang sangat khusus tersebut, misalnya konteksnya di Lamongan yang mana, kapan, kemudian siapa yang melakukan itu, latar belakang sosial budaya pelakunya, dan seterusnya. Setelah itu, baru kita bisa melihat konsep-konsep umum. Apakah misalnya itu berupa kearifan lokal di tengah globalisasi, atau berupa kelas sosial, atau hal lain. Demikianlah sudah kita beri contoh bagaimana cara menulis bagian dari pendahuluan yang menjelaskan nilai penting sebuah penelitian. Bisa dilakukan dengan piramida terbalik atau proses pemikiran deduksi dari umum konsep teori ke yang lebih khusus menuju kasus atau subjek yang diteliti atau diobservasi. Cara lain adalah dengan melakukan pemikiran induksi dari kasus khusus, misalnya film, novel, atau perilaku budaya, kemudian dijelaskan konteksnya, lalu dicari hal-hal yang umum, bisa berupa konsep, teori, dan lainnya. Kedua-duanya bisa dilakukan, dipilih mana yang paling cocok. Secara teknis yang bisa dilakukan mahasiswa
untuk menentukan nilai penting sebuah subjek penelitian adalah dengan memahami sosok yang diteliti melalui berbagai sumber, terutama sumber-sumber pemberitaan ataupun dari observasi awal. Beberapa hal yang sangat penting yang sangat membantu, misalnya adalah dengan melihat bagaimana masyarakat merespon karya sastra, karya seni, ataupun kegiatan kebudayaan tersebut. Misalnya, hal tersebut menerima penghargaan Oscar atau penghargaan yang lain, atau mendapatkan penjualan yang sangat banyak, atau diterjemahkan ke berbagai bahasa, atau memiliki fans atau komunitas yang banyak pula. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa topik atau subjek yang diteliti memang penting. Dengan cara ini, mahasiswa menunjukkan kepada pembaca bahwa topik yang diteliti memang benar-benar layak dan penting untuk diteliti. Demikianlah seri skripsi dan tesis video kedua yang kita fokuskan pada piramida dan signifikansi topik penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.